Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrina Nursyida dari Fakultas Ilmu Keperawatan Etika Hukum 33 dengan NPM 230641814. Pada bulan Agustus sampai Desember 2023, kurang lebihnya 1 semester, saya telah mengikuti kelas Etika dan Hukum Kesehatan. Etika dan Hukum Kesehatan merupakan landasan kerja bagi tenaga kesehatan sebelum menjalankan profesinya dan juga berfokus pada kemampuan mencapai langkah-langkah berdasarkan kaidah bioetika dan hukum kesehatan. Pada periode tersebut, saya telah mengikuti perkuliahan dengan baik, walaupun sedikit ada beberapa hambatan dari individu saya sendiri. Jadi waktu itu, saya memiliki keluhan terhadap gigi saya, yaitu gigi saya kurang rapi, dan juga berdampak pada kehidupan saya sehari-harinya. Nah, setelah itu, saya pergi ke puskesmas wali gigi untuk menanyakan kepada dokter tersebut apakah gigi saya bisa dibelokkan atau tidak. Tetapi ternyata waktu saat dia ronsen, gigi saya memiliki kasus yang sangat rumit, dan dokter puskesmas wali gigi tersebut tidak yakin dalam pengambilan tindakannya. Jadi saya diarahkan dan diberikan surat rujukan ke rumah sakit besar ke dokter ortodontis. Pada saat saya ke rumah sakit pun, ternyata dokter ortodontisnya berhalangan hadir dan juga diarahkan saya untuk datang kembali pada hari Rabu atau Sabtu. Pada hari Rabu atau Sabtu pun ternyata dokter tersebut tidak hadir dikarenakan beliau sakit ataupun ada acara keluarga. Sampai saya menunggu minggu depannya lagi untuk datang dan dokter pun tidak hadir dengan alasan tidak diketahui. Oleh karena itu, waktu saya datang lagi kepada minggu depan selanjutnya, ternyata dokter itu hadir dan saya langsung mengambil antrian untuk mengecekkan kontrol gigi saya. Yang saya dapatkan pertama kali atau bisa disebut first impression kepada dokter tersebut itu tidak mengenakan karena dokter tersebut itu seperti banyak pikiran dan juga bisa menangani kasus gigi saya dengan hati-hati dan juga tidak melakukan informasi concern kepada diri saya sendiri. Jadi waktu saya menanyakan tentang gimana dok gigi saya, terus gitu apa harus dicabut atau langsung dibiasain, tapi dokter itu cuma diam saja dan cuma mencatat kertas. Habis itu bilang kamu ke dokter bedah mulut aja ya, nah gitu. Cuman menyampaikan tentang informasi tersebut. Setelah itu saya menuju ke dokter bedah mulut dan pada ke dokter bedah mulut pun itu terjadi miscommunication di mana dokter bedah mulut mengatakan untuk ke ortodontis dulu untuk gimana gimana saja yang harus dicabut dan juga baru bisa dibehelkan. Nah terus saya tidak memiliki informasi tersebut dan otomatis saya diharuskan untuk balik lagi ke dokter ortodontis tersebut. Waktu saya balik ke dokter ortodontis tersebut sama lagi seperti yang pertama kali, yaitu susah banget untuk ditemui. Sampailah surat rujukan saya sudah expired dan saya harus melakukan dari awal lagi ke puskesmas meminta surat rujukan ke dokter ortodontis dan ke dokter bedah mulut. Dan dokter ortodontis ini kita meminta untuk tidak diarahkan ke rumah sakit ini, tapi cuman terjadi di rumah sakit tersebut. Jadinya mau nggak mau kita harus ke dokter ortodontis lagi dan mulai melakukan konsul. Dan di sini saya yang benar-benar nanya gimana saja yang harus dicabut atau apa gitu. Terus barulah dia ngasih tahu di bagian gigi sini gitu. Terus sampai saya ke dokter bedah mulut pun yang awalnya dokter bedah mulut bilang harus ke dokter ortodontis untuk tahu cabut yang mana, tapi dokter bedah mulut yang saya temui tiba-tiba udah mengambil tindakan penting untuk mengambil bagian gigi yang tidak disampaikan oleh dokter ortodontis tersebut. Sampai saat itu saya ragu dan saya belum melakukan pencabutan gigi sampai sekarang. Setelah saya mengikuti pelajaran etika dan hukum, saya mampu menganalisis kaidah dasar bioetika yang dialami dokter tersebut, apakah ada yang bertentangan atau tidak. Tetapi menurut saya, dokter tersebut, dokter ortodontisnya itu bertentangan dengan KDB beneficent, yaitu applying golden rule principle, memperlakukan hal baik pada pasien sama seperti kita ingin diperlakukan. Tetapi dokter tersebut tidak memperlakukan saya dengan sepertinya saya itu pasien. Terus yang kedua bertentangan dengan KDB non-maleficence, yaitu menghindari mispresentasi pasien dan juga bertentangan dengan KDB otonomi melaksanakan informasi konsen. Tetapi dokter bedah mulut maupun dokter ortodontis itu tidak melakukan informasi konten yang pas untuk saya sebagai pasien yang awam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.